Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jana Lestari Baru Sembiring dengan nomor pokok mahasiswa 20050302000. Saya berasal dari kelas 2A24 dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas tinggi. Di sini saya akan mengajar sesuai sistematikanya RPP dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa akan dibawakan oleh ibu terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Baik, hadir semua. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Baik, ternyata masih ada yang ingat ya dengan materi minggu lalu mengenai perkembangan tumbuhan dan pencernaan pada tumbuhan. Baik, di sini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Apa sih itu sistem pencernaan pada manusia? Oke, sistem pencernaan pada manusia merupakan proses pencernaan makanan yang bentuknya masih kasar menjadi halus dan sederhana dan diserap oleh sari-sari makanan. Itu merupakan sistem pencernaan pada manusia. Begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Baik, organ-organ pencernaan pada manusia adalah dimulai dengan rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Apakah dari anak-anak semua masih bisa mengulangi yang ibu sebutkan tadi? Oke, sebelum kita mengulangi organ pencernaan pada manusia, kita akan berlanjut ke rongga mulut. Bagaimana sih pencernaan pada rongga mulut? Bagian-bagian dari rongga mulut itu sendiri terdiri dari gigi, lidah, kelenjar air liur. Seperti ini, seperti gambarnya bisa kita lihat. Baik. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah dan kelenjar air liur dengan secara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan yang lebih kecil dan halus. Itulah proses yang terjadi di dalam mulut. Jadi kalau kita itu makan sesuatu itu kita pasti kunyah dengan gigi kan? Nah, dan selanjutnya kita makanannya akan berlanjut ke kerongkongan. Baik, cepat pintar semua ya anak-anak. Di dalam mulut ini terdapat beberapa enzim. Enzim berproses dalam mulut kita. Seperti yang kita ketahui, di dalam mulut ada enzim amilase atau peptidin. Berfungsi mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Jadi kalau kita itu makan nasi itu kita kunyah-kunyah akan terasa manis. Itu karena enzim amilase berfungsi di dalamnya, makanya kita terasa manis gitu. Selanjutnya gigi manusia. Gigi manusia terdiri menjadi 3 jenis. Yang pertama gigi seri, yang kedua gigi taring, yang ketiga gigi geraham. Untuk anak-anak agar lebih paham bisa dilihat bukunya ya anak-anak supaya lebih mengerti tentang gigi pada manusia. Selanjutnya kita akan ke kerongkongan atau esofagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung dan kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Di sini kita bisa lihat kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung
pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas, menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lebih lunak seperti bubur makanan. Pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, getah lambung terdiri dari asam klorida atau disebut dengan HCl, enzim pepsin, enzim renin. Oleh sebab itu, maka sistem pencernaan pada manusia itu memiliki beberapa enzim dan masih banyak enzim-enzim yang lain dalam proses pencernaan pada manusia, hingga akhirnya menjadi kotoran atau disebut dengan feses. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur kemudian masuk ke dalam usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus ini terbagi menjadi dua, usus halus dan usus besar. Di usus besar nanti itulah terjadinya pembentukan feses dan dikeluarkan oleh anus. Baik, di dalam usus halus ini terdiri dari usus 12 jari atau duodenum. Enzim-enzim pencernaan di dalam usus halus terdiri dari enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Di dalam usus halus juga terdapat fungsi getah empedu. Yang pertama itu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna oleh bagian-bagian tubuh lainnya. Yang kedua itu ada usus kosong atau jejunum. Di sini ada juga beberapa enzim. Yang pertama itu enzim maltase, yang kedua enzim sukrose, yang ketiga enzim laktase. Yang ketiga itu ada usus penyerapan atau ileum. Itu merupakan beberapa usus yang terdapat di bagian-bagian usus halus. Baik, kita akan masuk ke usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap oleh kandungan air dan garam-garam mineral. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusukan yang hidup di usus besar yang disebut dengan bakteri Escherichia coli. Dia akan membusukkan sisa-sisa makanan yang kita makan itu supaya menjadi feses dan dikeluarkan dari anus. Itulah kita sering. Siapa yang di sini setiap hari buang air besar? Itulah nanti bakteri yang berfungsi di dalamnya itu disebut dengan Escherichia coli. Gitu anak-anak. Baik, sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli yang telah berbentuk kotoran atau tinja yang disebut juga dengan feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka menimbulkan rasa ingin buang air besar. Jadi siapa di sini yang sering buang air besar? Ayo, kalau setiap hari itu buang air besar itu tandanya sehat. Kalau 2 hari sekali juga sih. Ada juga kadang-kadang 5 hari, 6 hari. Itulah yang disebut dengan sistem pencernaan pada manusia. Di bagian terakhir kita akan memasuki dengan anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan makanan. Baik, sisa-sisa makanan yang terakhir itu di usus halus dan akan dikeluarkan melalui feses. Dan sisa makanan itu disebut dengan tinja atau disebut juga dengan feses. Oleh sebab itu, itulah merupakan beberapa sistem pencernaan pada manusia. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi pada hari ini dengan judul sistem pencernaan pada manusia, apakah semuanya paham? Ayo, jika tidak ada yang paham, bisa kalian bertanya kepada Ibu. Oke, tidak ada yang bertanya ya anak-anak. Ibu akan bagi kalian menjadi
dan satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Di sana kalian akan membahas, kelompok pertama akan membahas bagian mulut, apa-apa aja yang terdapat di bagian mulut, dimulai dari gigi, ludah, enzim apa yang berperan di dalamnya, dan selanjutnya kerongkongan untuk kelompok 2, usus halus untuk kelompok 3, kelompok 4 membahas tentang usus besar, yang kelima membahas feses. Jadi ibu meminta kalian itu mengerjakannya secara per kelompok dan dibuat di dalam double folio. Ini adalah tugas minggu depan. Minggu depan kita akan kumpul tugasnya. Baik, jikalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan pulang, dan sebelum pulang kita akan berdoa dan bernyanyi. Dan sebelum doa kita bernyanyi dulu anak-anak. Oke, kita akan bernyanyi lagunya. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh ibu dari depan. Doa dimulai. Sekianlah penjelasan ibu pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan kepada kalian pada pagi hari ini bisa menjadi teman-teman baru dan bisa kalian kembangkan, dan kalian juga bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selamat siang anak-anak semua. Baik, sekianlah hasil pemaparan RPP materi dari saya dengan judul sistem pencernaan pada manusia. Semoga pada materi kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk selanjutnya, dan saya akan lebih memahami tentang materi saya sebagai seorang guru. Terima kasih kepada Bapak Dedi Holding Simolon selaku dosen mata kuliah saya, dan terima kasih buat semuanya. Ini adalah tugas ujian semester. Kiranya tugas ini menjadi